Segera kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Selamat mengikuti. Baru saja Anda mendengar komposisi orkestra dari Trans Orchestra dari Indonesia yang mengcover lagu Tim Superman. Sesuai dengan topik pada malam hari ini, kita akan membahas tentang karakter tangguh yang anti rapuh. Gimana cara memilikinya? Kita bahas malam ini. Smart FM Business and Inspiration. Selamat malam, smart listeners. Anda yang malam hari ini smart listeners yang tangguh begitu ya. Selamat malam, semoga hari Selasa Anda ini berjalan dengan lancar begitu ya, tidak ada kendala satu apapun. Dan dari Jakarta, saya menyapa Anda yang ada di 10 kota jaringan Smart FM Network. Semoga malam hari ini Anda bisa menyimak kami melalui kanal YouTube Smart FM, atau Anda juga bisa join ya malam hari ini di 0812 11 12 959 seperti biasa dalam program Smart Character and Career. Kita ada sesi membacakan karakter Anda berdasarkan tanda tangan. So, boleh kirimkan foto tanda tangan Anda beserta nama terang menggunakan pulpen berwarna hitam begitu ya. Foto dan kirimkan di 0812 959. Yes, 1 jam ke depan kita akan membahas karakter tangguh anti rapuh begitu ya. Karena akhir-akhir ini banyak banget label-label yang disematkan bagi generasi strawberry begitu, yang katanya lembek, yang katanya kok mudah banget rapuh, apalagi di sosial media. Kita bahas 1 jam ke depan bersama dengan Dr. Harmony Ezra dari Power Character dan juga founder Personix. Selamat malam Mas Harmony. Selamat malam Maria, selamat malam smart listeners. Ya, sehat ya Mas Harmony? Sehat, Maria sehat? Sehat, dan pastinya tangguh dong ya. Mantap. Yes, kita ngomongin satu topik ini yang lagi-lagi ya sering banget dibahas atau disindir-sindir gitu. Kok kamu orangnya kok kayaknya mentalnya lemah banget, kok kayaknya disenggol dikit, senggol bacok gitu loh. Kenapa sih fenomena-fenomena ini sering terjadi? Apa karena hadirnya sosial media akhirnya ada gap-gap yang, wah generasi dulu tuh tangguh-tangguh, generasi sekarang tuh kayaknya rapuh-rapuh. Silahkan Mas Harmony. Baiklah, kayaknya memang nggak ada habisnya ya kalau ngomongin generasi gitu ya. Tapi Betul. sebetulnya tuh ya, jadi di generasi Z, generasi milenial, generasi boomers, tradisional, semuanya itu punya tantangannya sendiri-sendiri gitu. Betul. Ya tentu semakin berkembangnya zaman akan semakin banyak kemudahan, karena semakin banyak teknologi, karena semakin banyak solusi yang diberikan gitu ya. Nah, tapi bukan berarti kita menyalahkan generasinya itu. Jadi kita mesti mempunyai persepsi bahwa perbedaan generasi ini adalah stereotip sebetulnya. Stereotip itu apa sih? Pada umumnya, ya, pada umumnya ada kebenaran dalam teori setiap generasi tersebut. Ya jelaslah zaman dulu kalau mau nyari kerja lewat koran, kalau zaman sekarang udah pakai aplikasi, jadi gampang banget mau lihat swipe kanan, swipe kiri. Semakin banyaknya opsi, semakin kita pengen nggak mau salah dalam memilih, dan itu sangat manusiawi, ya, sangat manusiawi. Jadi memang berbicara karakter tangguh itu tidak hanya spesifik melulu kepada generasi Z, tapi semua orang perlu memiliki karakter tangguh, apapun generasinya. Jadi menurut penelitian kami pun bahkan ada kok milenial-milenial yang rapuh, ada kok generasi X yang rapuh, ada kok boomers-boomers yang rapuh juga ada. Nah, jadi topik pada malam hari ini kita akan secara umum ya akan membahas 8 cara memiliki karakter resilience atau yang tangguh ya, yang anti rapuh itu kayak gimana, caranya seperti apa, berdasarkan riset juga seperti apa. Dan saya harap ini bisa diimplementasikan di manapun kita berada. Yes, oke. Tapi sebelumnya kita coba bedah 2 kata ini ya, tangguh dan rapuh. Apakah tangguh tuh berarti kuat, selalu kuat, nggak boleh nangis, pantang menyerah, atau gimana? Sebaliknya rapuh juga kalau kita kelihatannya menangis itu berarti kita rapuh, kemudian nggak tangguh. Silakan Mas Harmony. Nah, bagus sekali pertanyaannya. Apakah artinya menangis itu rapuh gitu? Jawabannya nggak juga. Jadi cara kita untuk supaya kita
tangguh itu sebetulnya embrace salah satunya cara ya ini dalam 8 cara tersebut itu kalau memang ini masalah yang sulit dan kita memang perlu hadapi gitu ya, dan it's okay untuk kita quit loh. Maksudnya apa? Jadi kita boleh rapuh, boleh ternyata. Jadi manusia itu tidak selamanya harus selamanya tangguh. Tapi kita perlu memiliki sisi-sisi rapuh, tapi supaya kita menonjolkan sisi-sisi yang kuat gitu. Tahu nggak sih, kura-kura itu juga memiliki soft spot-nya juga gitu loh. Ya, jadi untuk kita itu kita harus memiliki perisai, di mana perisai itu tidak di seluruh tubuh kita, tapi perisai itu kita nangkis hal-hal yang memang perlu ditangkis gitu loh. Nah, jadi artinya kita perlu membiarkan diri kita mengizinkan sisi-sisi vulnerable dalam kehidupan kita. Tapi kita perlu menangkis hal-hal yang memang perlu ditangkis dalam kehidupan kita. Nah, ini yang menjadi penting. Jadi, tangguh dan rapuh ini kedua hal yang sebetulnya saling mendukung satu sama lain. Dan kalau misalnya kita sok tangguh, kebablasan juga nggak baik. Tapi kalau kita terlalu rapuh, berarti nggak ngerti cara menangkis kehidupan dengan benar. Oke, tadi menarik. Kalau kita sok tangguh, ini juga akan nggak baik. Sok tangguh ini berarti yang dimaksud yang seperti apa, Mas? Nah, jadi orang-orang yang sok tangguh itu semuanya dihadapin. Oke. Semuanya sok kuat. Aku nggak boleh nangis gitu ya. Aku nggak boleh kalah gitu ya. Yang akhirnya percayalah gitu ya, nanti bisa delay grieving gitu ya. Tiba-tiba nanti kena ke mental kita jadi aneh, kita menjadi pribadi yang tidak manusiawi. Saya pernah menemukan banyak orang-orang yang memang sok kuat ya, yang akhirnya justru malah kena ke kesehatan jiwa dan mentalnya. Gitu. Jadi dia pernah kan ketemu dengan orang-orang yang seperti nggak punya empati. Betul. Gitu. Pernah kan ketemu dengan orang-orang yang serasa aneh dalam mengeksekusi sesuatu hal. Jadi terlalu berani, terlalu straightforward sehingga dia di titik menjadi toxic gitu. Oke, berarti kita harus embrace perasaan kita. Betul. Okay. Salah satu contoh bullying itu adalah orang-orang yang sok tangguh sebetulnya. Orang-orang yang melakukan pembulian, perundungan terhadap orang lain itu adalah bukti-bukti secara psikologis dia memiliki kehidupan yang sok kuat, padahal dia rapuh dalamnya. Gitu. Yes, ini yang mungkin kebanyakan orang nggak tahu gitu ya, pengennya kelihatan sok tangguh, tegar, bisa melewati segala musim dan situasi, tapi ternyata di dalam dirinya, di dalam hatinya itu ada hal-hal rapuh yang dia tutupi begitu ya, Mas Harmony. Dan ini justru bahaya bagi kesehatan mentalnya begitu ya. Betul sekali. Nah, ini seru sekali ya kalau misalnya kita bahas pada malam hari ini. Kita sering banget ngomong kayak, ayo, kuat dong, bisa yuk, bisa, gitu. Jangan nyerah, never give up, gitu kan. Sering banget gitu. Nah, itu bukannya kalimat-kalimat positif yang memang harus dibangun ya, Mas Harmony? Atau harus kita rem juga tuh kalimat-kalimat positifnya? Itu betul. Cuman kalau misalnya kebablasan nggak bagus juga gitu. Nah, ini hari ini kita makanya perlu punya 8 mindset atau 8 pola pikir yang benar gitu ya, terkait dengan memiliki karakter tangguh anti rapuh ini. Gitu. Yes, oke. Nanti kita bahas deh di sesi kedua, ada 8 cara memiliki karakter yang tangguh supaya Anda ini tidak sok tangguh tapi tidak rapuh juga, begitu ya. Nanti kita bahas di sesi berikutnya. Silahkan Anda juga boleh kirimkan tanda tangan Anda dengan nama terang, fotokan dengan pulpen tinta warna hitam ya. Kemudian Anda fotokan, Anda kirimkan di 0812 11 12 959. Nanti kita akan lihat apakah Anda memiliki karakter tangguh atau karakter yang rapuh. Smart Character and Career bersama dengan Dr. Harmony Ezra segera kembali. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur,
manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Smart Character and Career bersama dengan Dr. Harmony Ezra dari Power Character dan juga founder Personix. Kita kembali lagi di topik malam hari ini, kita lagi ngebahas karakter tangguh anti rapuh. Untuk Anda yang mungkin punya cerita, mau sharing-sharing atau ingin bertanya, boleh silahkan kirimkan di 0812 11 12 959 atau di sesi terakhir nanti kami juga akan membacakan karakter Anda berdasarkan tanda tangan. Silahkan kirimkan juga. Anda boleh tanda tangan di secari kertas putih polos dengan pulpen tinta berwarna hitam, kemudian fotokan dan kirimkan juga di WhatsApp on air kami di 0812 11 12 959. Kita lanjut lagi Mas Harmony membahas topik yang lagi-lagi ini tuh karakter yang sangat dibutuhkan untuk kita menghadapi banyak hal, nggak cuma di pekerjaan tapi di real life kita. Kita butuh yang namanya karakter tangguh, anti rapuh, tapi nggak sok tangguh tadi seperti yang Mas Harmony katakan. Nah, 8 cara memiliki karakter tangguh. Ini berdasarkan riset dari mana, Mas Harmony? Macam-macam ya. Jadi ada saya mengumpulkan dari Miss Dr. Evima Morphew, psikologis, macam-macam. Ya, dari beberapa university dan juga cerita-cerita dari bukunya Eric Barker dan lain sebagainya. Itu saya kumpulin, saya compile jadi satu. Baik, kita mulai ya. Nah, yang pertama ya, perceive and believe. Jadi artinya terima dan percayai gitu. Titik yang pertama ini sebenarnya kita mesti ketika menghadapi tantangan dalam kehidupan, kita mesti cepat-cepat sadar. Nah, kata kuncinya sadar. Ya, sadar dan dihadapin. Karena contohnya yang paling sekarang baru tahun ini juga lumayan banyak loh terjadi layoff gitu. Ya, betul. Ketika di layoff itu orang-orang itu banyak yang mendinai, menyangkal gitu kayak nggak terima gitu. Nggak terima. Nah, mental di mana kita tidak terima itu mental di mana sebetulnya kita melakukan defense mechanism bahwa aku nggak mau menerima kenyataan ini. Nah, semakin kita tidak mau menerima kenyataan, kita nggak mau menyadari dan tidak mau menyangkali fakta yang terjadi dalam kehidupan kita, semakin kita lama move on. Gitu. Jadi kalau misalnya hal buruk terjadi dalam kehidupan kita, respon pertama kita biasanya adalah menyangkal. Gitu. Nah, tapi itu respon yang manusiawi. Gitu. Itu respon yang manusiawi yang kita biasanya shock dan kita nggak mau terima hal tersebut gitu. Tapi semakin kita cepat menerimanya, semakin kita sadar, semakin kita cepat beresin juga, semakin kita mau menghadapin juga. Semakin kita cepat menghadapinya, semakin perasaan itu nggak berlarut-larut. Gitu. Semakin lama proses penyangkalannya, semakin kita memperjuangkannya, semakin lama kita moving on. Saya punya teman yang
dia melakukan demo ya karena tidak diperlakukan tidak adil di suatu perusahaan gitu ya. Dia Hmm, lama banget sampai hari ini masih akhirnya jadi pahit, sangat pahit dengan oke. perusahaan tersebut gitu. Karena dia tidak diperlakukan dengan adil, yang hidupnya justru generally not happy ya bagi saya ya gitu. Mm-mm. Nah, jadi karena dia masih merasa kayak punya hak yang belum didapatkan gitu ya, dia karena nggak menghadapi itu, jadi dalam kurun waktu yang lama dia menjadi susah move on. Jadi Hmm, hidupnya generally nggak bahagia, jadi gampang rapuh hidupnya. Ya, nah jadi penting banget. Yang pertama sadar ya, terus langsung hmm, hadapi aja. Yang kedua adalah mengelola emosi. Nah ini ada Dokter Evimia Morview, dia menyatakan seperti ini. Dia seorang psikologis, dia eh, menemukan bahwa orang-orang yang di scuba diver itu yang meninggal karena yang pakai oksigen di laut tuh ya, hmm. dia banyak meninggal tuh ternyata ditemukan di tabung oksigennya itu masih ada oksigen. Loh, Loh, kok bisa meninggal kalau bisa orang-orang tersebut kenapa meninggal sedangkan ada tabung oksigennya di dalam sini? Ternyata ketika orang meninggal di scuba diver itu mereka kebanyakan panik oke. gitu. Nah, artinya apa? Dalam proses kita menghadapi kesulitan dalam kehidupan kita, yang sering Hmm, kali kita rasakan adalah panik, dan panik tidak menyelesaikan masalah gitu. Ya, hmm, orang-orang yang survive di tahapan-tahapan yang sulit, mereka tetap tenang. Mereka hmm. tetap berusaha tenang di saat-saat yang tidak menyenangkan gitu. Ya, di saat-saat yang panik. Nah, cara-cara orang di Navy SEAL ya, Navy SEAL itu sengaja sambil disuruh apa sit up gitu ya, itu Hmm, sambil disiram mukanya pakai air gitu, supaya menyadari kamu nggak akan mati gitu. Kamu ini memang nggak nyaman, tapi kita memang diajarin untuk mengovercome rasa panik tersebut oke. gitu. Nah, jadi memang em, karena kepanikan itu tidak menyelesaikan masalah, dan rasa panik justru membuat manusia tidak mampu mengambil keputusan rasional. Nah, Hmm, ini paling penting. Jadi poin nomor 2 nih, kita tahu, yuk sama-sama tenang, jangan panik. Kita tahu, cuman begitu ngadepin tidak semudah itu. Nah, makanya betul. penting, menurut penelitian juga bilang bahwa olahraga itu menjadi salah satu tools ya, salah satu alat untuk kita tidak mudah stres gitu. Hmm, Ya, menghadapi tantangan-tantangan sulit, makanya orang-orang yang panjat tebing gitu ya, orang-orang yang sukses menghadapi tekanan itu mereka biasanya punya gaya hidup yang berkaitan dengan atletisme hmm, gitu. Ya, itu penting sekali. Ya, menarik ya. hmm. Nah, poin Oke. nomor 3, eh, kita mungkin sesi ini bahas 4 poin, sesi ke Hmm, depannya 4 poin, habis itu kita baca tanda tangan closing habis itu ya. yes. Nah, jadi yang poin nomor 3, ini ternyata tips yang jarang kita dengar. Be a quitter. Hah? Maksudnya quitter? Maksudnya yang tadi saya bilang, jadi maksudnya boleh rapuh gitu. Hmm, Iya, yang sering kali yang sering kali kita nggak sadari, kita ini bicara soal ketangguhan itu bicara soal perisai, bicara soal teknik, tahu kapan kita mesti tangguh, tahu kapan kita mesti rapuh. Karena hmm. rapuh itu kebutuhan. Oke. Ya kalau misalkan kita di pertandingan tinju, kalau misalkan ada tonjok lagi menghantam, ya jangan ditahan, jangan sok tangguh yang menghindar. Hmm, Paham ya? Gitu. paham. Nah, jadi artinya kalau memang kita tahu ini bakal tinjunya lagi melayang ke muka, mau dijotos gini, kita jangan diem-diem aja, kita ya melengos lah gitu. Dan kalau Hmm, memang kita kena tonjok, kita jangan tahan. Kalau misalnya kita tahan, malah makin sakit. Kita kenain aja, kita buang muka ke arah tinju itu ke eh, lari gitu. Karena semakin kita tahan, kita semakin sakit hmm, gitu. Nah, jadi artinya apa? Kita mesti punya di sini kita mesti tahu menyadari hal-hal mana di mana kita mesti menangis gitu ya. Kita mesti tahu di mana kita menjadi diri kita sendiri gitu. Di sini makanya penting punya pertemanan-pertemanan yang sehat. hmm, Kita punya orang-orang yang mampu kita bisa boleh nangis di depan mereka gitu ya. hmm, Nah, ini penelitian dari World Fund itu menemukan bahwa orang-orang yang um,
memiliki kortisol yang lebih rendah, mereka itu biasanya punya pertemanan yang lebih sehat. Ya, mereka itu punya orang-orang yang mensupport mereka. Mereka juga bilang bahwa mereka punya systemic inflammation yang lebih rendah karena mereka punya pengelolaan kortisol yang lebih rendah juga. Nah, jadi ternyata penting loh. Itu sangat berkorelasi sekali ketika kita punya pertemanan yang baik dan kita tahu memilih lawan kita itu nggak semua lawan tuh harus dihadapin gitu. Kita juga punya prioritas dalam kehidupan kita. Kita juga nggak berusaha ngelakuin semuanya sendiri. Nah, itu tuh penting loh. Nah, jadi penting ya, satu, dalam poinnya ini maksudnya kita mesti punya pertemanan yang sehat. Yang kedua, kita mesti punya memilih lawan kita siapa gitu ya. Ketiga, kita mesti punya prioritas yang tepat dalam kehidupan kita. Ya, jadi kadang-kadang it's okay to say no. It's okay untuk kita bilang enggak gitu ya. Dan kita mesti jujur, vulnerable di hadapan teman-teman kita yang kalau memang kita lagi lemah. Gitu ya. Dan yang terakhir, nah ini penelitiannya juga menarik banget ya dari Goldsmith gitu ya. Ternyata ada kebenaran dalam delusional. Maksudnya apa delusional tuh? Orang-orang yang sukses itu ternyata adalah orang-orang yang punya mimpi itu tinggi gitu. Ya, jadi ternyata it's okay loh kita punya harapan tuh besar. It's okay loh kita punya impian tuh ketinggian itu it's okay. Ternyata orang-orang yang sukses, dan penelitian dari Marshall Goldsmith itu orang-orang yang sukses tuh punya kesamaan bahwa mereka itu mampu melakukan hal-hal yang besar. Mereka itu percaya mereka punya belief system, mereka diciptakan untuk hal-hal yang besar gitu. Nah, jadi ketika punya mental tersebut, mereka tuh rata-rata jatuh bangkit lagi. Jatuh bangkit lagi. Jatuh bangkit lagi. Jadi kayak identitasnya dia itu bahwa kegagalan itu bukanlah satu titik akhir gitu. Dan kalau misalnya gagal, saya punya cara untuk bangkit lagi. Makanya biasanya duit bisa hilang, kekayaan bisa hilang. Ya, biasanya salah satu yang mereka punya itu memiliki mental kayak gini. Duit bisa hilang, kekayaan bisa hilang. Berarti hal-hal apa yang nggak bisa orang renggut walaupun aku gagal dan aku nggak punya uang. Yaitu mindset. Jadi dia banyak investasi di mindsetnya, dia banyak sekolah, dia banyak belajar, dia invest di kelas-kelas, dia dengerin Smart FM gitu ya. Nah, dia orang-orang yang learning drive-nya tinggi. Gitu. Nah, jadi walaupun dia gagal lagi, dia bangkit lagi, dia tahu ada skill set di kepalanya dia yang nggak bisa diambil sama orang lain. Gitu. Nah, jadi Marshall Goldsmith itu menemukan benang merah di situ. Jadi it's okay, berpikir besar, belajar, jatuh bangkit lagi. Ya, kalau misalkan mau menang, you invest in yourself, be confident ya. Ya, jadi milikilah kemampuan, ability, memiliki kemampuan yang dalam diri Anda yang percaya bahwa itu akan membawa Anda kesuksesan dan mampu bangkit lagi. Nah, itu penting banget. Yes, oke. Dari 4 cara ini tuh kayaknya memang sering kita praktekin, tapi emang ada rada-rada susah begitu ya ketika kita harus menerima kenyataan ataupun kita harus tenang saat menghadapi situasi yang membuat kita cukup panik atau membuat kita penuh dengan tekanan begitu, dan kita kadang disuruh untuk nggak apa-apa rapuh. Bagi sebagian kaum kayak kaum laki-laki itu malu nih kalau harus nangis, malu nih kalau harus menunjukkan sisi emosionalnya begitu. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut, smart listeners, di sesi berikutnya. Masih ada 4 cara lagi yang harus Anda ketahui begitu ya. Siapa tahu ini juga bisa membantu Anda untuk menjadi karakter dengan pribadi yang sangat tangguh untuk menghadapi kehidupan. So, Smart Character and Career bersama dengan Dr. Harmony Ezra segera kembali. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur.
Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Corrector. Smart FM Business and Inspiration, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Character and Career. Di malam hari ini, topik pembahasan kita sangat menarik ya, membahas karakter tangguh anti rapuh. Ini adalah sebuah fenomena yang mungkin Anda alami, Anda sering jumpai, atau mungkin ini pengalaman pribadi Anda. Boleh Anda simak baik-baik, Anda mencatatnya, siapa tahu ini bisa membantu Anda untuk memiliki karakter yang tangguh juga. Sudah ada 4 cara untuk memiliki karakter yang tangguh, smart listeners. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Harmony bahwa yang pertama Anda harus bisa menerima atau percayai setiap keadaan yang Anda alami begitu ya. Harus sadar bahwa ya memang ini kondisinya begitu. Kemudian Anda harus tenang menghadapi situasi yang membuat Anda stres atau penuh dengan tekanan gitu. Dan seringkali ketika Anda merasa ini adalah sebuah ancaman atau tekanan, begitu nggak apa-apa untuk merasa rapuh, nggak apa-apa untuk menyalurkan emosi Anda begitu ya. Tidak usah ditahan-tahan, dan Anda juga harus memiliki keberanian untuk bermimpi tinggi begitu ya, kalau kata Mas Harmony tadi. Harapan besar ini juga bisa membantu Anda, menolong Anda untuk bisa ketika Anda jatuh, Anda bisa punya semangat juang untuk bangkit kembali. Oke, kita lanjutkan 4 sisanya Mas Harmony, silahkan. Baiklah, jadi poin nomor 5 adalah preparation atau persiapan. Nah, maksudnya apa? Jadi kalau misalkan kita punya persiapan yang bagus, ya kita itu semakin punya ancang-ancang dalam menghadapi tantangan. Kita semakin siap, ya. Penelitian dari Don McCall gitu ya, dalam The Art and Science of Resilience, dia bilang bahwa walaupun sudah terlambat pun, kalau misalkan kita latihan di dalam otak kita sendiri, hal-hal yang menghadapi kita tuh bisa jadi semakin siap gitu. Makanya kalau penting banget dalam apapun ya persiapan kita sekarang itu, informasi sudah terbuka luas gitu. Persiapan tuh bisa as simple as cari di internet gitu ya. Misalkan kalau misalkan Anda mau nanya apapun dalam kehidupan, Anda sekarang bisa persiapkan di Google gitu. Ya, mau tanya bagaimana menghadapi ini, bagaimana menghadapi perasaan dipecat gitu ya. Bagaimana kita contohnya menghadapi income-nya tiba-tiba berhenti tiba-tiba, dan hal apa yang saya mesti manage sehingga saya mendapatkan income yang baru. Ketika menyadari bahwa saya kena layoff misalkan, itu tuh nggak gampang. Betul. Gitu. Ya, gimana survive-nya? Nah,
Nah, ini yang penting untuk kita cari tahu via internet lah, minta tanya sama orang. Ketika kapal ini mau nabrak gitu, itu mesti kayak ancang-ancang gitu. Oke, saya mesti Hmm. ngapain, bersrategi, pegangan kayak apa gitu. Nah, itu Hmm. sesuatu hal yang mesti kita miliki. Kalau misalkan kita siap, semakin siap, kita semakin kuat juga. Ya, makanya Hmm. belajar itu penting. Persiapan, rencana itu penting. Ya. Hmm. Nah, selanjutnya adalah sibuk. Ya, penelitian menurut Richa Molika, psikiatris dari Harvard gitu ya, Hmm. ternyata sibuk itu nolong loh gitu ya untuk kita moving on dengan lebih cepat gitu Oh ya. ya. Jadi ada namanya stage of grief gitu ya, di mana setiap orang ketika menghadapi trauma, hal-hal yang sulit, dia biasanya mengalami fase denial sampai penerimaan. Dalam proses itu ada 5 fase biasanya. Nah, 5 fase tersebut itu kita udah sempat pernah bahas dulu ya. Kalau Anda mau Google ya, stage of grief namanya, itu tuh cepat apa, itu tuh Anda bisa belajar banyak gitu. Cuman setiap orang itu pasti mengalaminya. Nah, Hmm. cuman caranya, pertanyaannya, berapa lama kita mengalami fase-fase tersebut dan sampai ke kita sembuh dan kita bisa terima kondisi tersebut itu berapa lama? Ada yang Hmm. 3 bulan, ada yang mingguan, ada yang 6 bulan, ada yang tahunan, ada yang nggak beres-beres, itu banyak gitu ya. Hmm. Nah, ternyata kunci untuk kita menghadapi semakin resilient gitu ya, ternyata waktu itu menyembuhkan. Jadi sibuk itu penting, punya Hmm. kesibukan itu sehat ya. Kalau Anda semakin tua, ternyata kalau misalkan nggak punya kerjaan, semakin mudah stres juga. Jadi kesibukan, being produktif itu membuat kita lebih happy. Ya, Hmm. jadi penting banget untuk kita punya kesibukan. Wah, dan kalau misalkan Anda terlalu nganggur, ternyata itu menimbulkan masalah-masalah baru. Jadi penting Hmm. kalau misalnya Anda punya hobi masak, hobi kecil ya, do it, lakukan ya, karena perasaan untuk berkontribusi itu sehat buat kita. Ya, yang ketujuh ya, dari bukunya Joe Simpson, Touching the Void gitu ya. Ini cerita seorang climbing mountain yang patah kakinya ketika manjat gunung di ketinggian Oke. 919.000 kaki gitu. Nah, ini kok bisa gitu ya? Ternyata dia bisa survive ketika dia menyadari bahwa oh, kehidupan itu permainan ternyata. Make it a Hmm. game. Dia punya mindset di mana Simpson ini, aku ini bisa menghadapi tantangan sesusah itu tuh nggak menyerah walaupun kakinya patah di gunung tinggi itu, ketika Hmm. dia menyadari bahwa oke, ini game. Kalau misalnya aku habis ini, what next ya? Caranya, strateginya gimana ya? Oh, setelah ini bagaimana? Jadi kalau misalkan game itu kan seperti itu ya. Game Hmm. itu satu, mental yang kita miliki ketika kita menghadapi kesulitan dalam game, saya punya resource apa? Apa Hmm. yang saya lakukan supaya saya nggak gagal dan mati gitu ya. Nah, jadi ketika kita menyadari bahwa eh, em, me- ternyata mental kita mengecilkan masalah dan tidak Hmm. membesar-besarkan masalah itu penting. Nah, salah satu yang kita miliki dalam bermain game adalah kita nggak takut mati. Karena Hmm. it's just a game. Betul ya? Hmm. Ini Betul. cuma permainan gitu. Hmm. Ya. Dan seringkali ini saya pegang tisu sampah kecil ya. Nah, kecil banget gitu ya. Nah, Hmm. cuman kalau misalkan kita taruh di depan mata kita kayak gini, Hmm. gede banget rasanya. Ini Betul. gede banget gitu. Tapi kalau misalkan kita ngelihat, oh, dijauhin, ini di zoom out, ini kecil. Ini nggak Hmm. gede, ini masalah sederhana. Jadi ternyata mengecilkan masalah di dalam mindset kita dan punya mental bahwa oke, ini doable kok, Hmm. bisa kok ini, gitu ya. Nggak overwhelming duluan, gitu Hmm. ya. Nah, ini penting untuk kita miliki. Dan setiap kali game itu kan juga punya pencapaian-pencapaian kecil ya, kayak ding ding menang, level 1 menang, level 2 menang, level 3 menang. Itu Hmm. celebrate small wins gitu ya. Rayakan kemenangan-kemenangan kecil setiap kali kita overcome masalah-masalah kita. Dan Hmm. yang terakhir, poin nomor 8, ayo kita ngebantu orang. Hmm. Semakin kita banyak membantu orang, mendengarkan orang, ternyata semakin kita belajar dan semakin mental kita semakin kuat juga. Ya. Hmm. Penelitian dari Leon Wilseeker ya, menolong orang-orang yang survive dari Holocaust ya, gitu ya. Dia itu ternyata
em, memiliki peran banyak nolong orang. Semakin kita memposisikan diri kita menjadi penolong, semakin mental kita semakin kuat ternyata. Oke. Gitu. Ternyata semakin kita punya pengalaman, kita nolong orang itu ternyata juga sembari proses belajar juga. Dengerin ceritanya mereka, dengerin mereka bisa gagal. Kita di dalam otak kita memiliki informasi yang banyak orang lain nggak punya. Kita bisa mengovercome hal-hal yang orang lain nggak bisa lakukan gitu. Nah, jadi penting sekali kalau misalkan kita menolong orang dan kita minta pertolongan dengan orang lain, itu menjadi fundamental faktor untuk kita memiliki karakter yang tangguh, anti rapuh ini. Jadi make sure smart listeners, kalau kita mau tangguh, kita lakukan 8 poin ini. Saya ulangi ya. Yang pertama adalah cepat-cepat sadar, terima ya. Terima dan kita sama-sama cepat lewatin hal tersebut ya. Semakin kita nggak menyangkal, semakin kita terima, ayo kita hadapin, kita akan ngelewatin dan menang proses ini, kita akan semakin cepat menang, beres gitu ya. Yang kedua, jangan panik ya. Tetap kuat, jangan panik ya. Tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas ya. Berusaha melihat masalah ini untuk tetap tenang, itu poin nomor 2. Yang ketiga, ya, it's okay untuk rapuh ya. Pilihlah masalah-masalahmu ya. Jangan semua masalah dihadapin. Prioritaskan hal-hal yang benar ya. Ya, make sure Anda punya menghadapi masalah-masalah yang Anda bisa hadapin ya. It's okay untuk bilang enggak, berani bilang tegas, memprioritaskan hal-hal yang penting dalam kehidupan. Ya, yang keempat, milikilah tujuan, milikilah mimpi yang besar. Milikilah mental yang pemenang, karena orang-orang yang pemenang ternyata memiliki mindset orang benar, jatuh 7 kali, dia bangkit 7 kali. Dia punya hal-hal yang besar dalam kehidupan dia. Dia percaya bahwa dia bukan diciptakan untuk hal-hal yang kecil. Ya. Yang nomor 5, prepare, persiapan. Ya, walaupun telat, persiapan itu penting. Yang keenam, sibuk itu ternyata sehat, produktif itu penting. Nomor 7, ya, make it like a game, ya. Jangan membesarkan masalah, tapi kecilkan masalah. Rayakan kemenangan-kemenangan yang kecil, ya. Bahwa setiap masalah pasti ada ujungnya, ya. Dan yang ke-8, ayo belajar menolong orang, dan kita juga siap untuk ditolong. Ketika kita melakukan 8 hal ini, menurut penelitian harusnya kita memiliki mental yang tangguh. Kayaknya gampang ya ngomong gitu. Iya. Kayaknya semua listeners yang mendengarkan ini juga, ya gampang sih 8 caranya ini, tapi prakteknya di dunia nyata ini kadang-kadang kita nggak bisa menghandle orang lain aja tuh kita kadang susah, apalagi kita menghandle diri sendiri. Nah, ini apakah ada satu tools, alat, atau memang kita harus melatih diri kita sendiri, Mas, untuk bisa mencapai 8 hal ini? Nah, makanya penting ya, smart listeners. At least kita punya informasi dulu ini di kepala, ya. Dari tidak tahu menjadi tahu, ya. Dari tidak mampu menjadi mampu. Pertanyaannya, dari tidak mau menjadi mau, ini di tangannya siapa? Ya, masalah kemauan itu masalah diri kita sendiri. Mau nggak kita belajar? Mau nggak kita menghadapi? Mau nggak kita menjalaninya? Penelitian dari Richard Tedeschi, ya, seorang psikolog tentang post-traumatic stress, dia bilang, to achieve the greatest psychological health, suffering is necessary. Artinya apa? Untuk mencapai titik mentalitas yang tangguh, kita harus melewati penderitaan. Ya, karena kayak ada pepatah menyatakan besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesamanya. Ada juga pepatah mengatakan tribulation, ya, tantangan membuat kita semakin kuat. Itu benar ada. Ya. Jadi memang percayalah, penderitaan dalam kehidupan kita membuat kita semakin kuat. Emas yang murni lewat pemanasan dan pemurnian yang panas sekali. Ya, berlian yang mahal melewati proses pemurnian juga yang tidak mudah. Ya, jadi make sure kalau kita mau kuat memang mesti dihadapin.
Yes, oke, itu dia kuncinya. Karena semakin ditempa, semakin kita akan menguatkan diri dengan hal-hal atau kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Kita akan kembali lagi untuk membacakan tanda tangan Anda, listeners. Tetaplah bersama kami dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Corrector. Smart Character and Career bersama dengan Dr. Harmony Ezra. Kita ada di sesi terakhir ini membahas mengenai karakter tangguh, anti rapuh, dan 8 hal karakter yang harus Anda miliki. Tadi sudah kita sharing, semoga bisa Anda catat dan bisa Anda praktekkan gitu ya, listeners. Walau tadi kita mengatakan bahwa memang secara prakteknya ini akan susah, tapi bagi Anda kita ingatkan bahwa setiap masalah ini justru akan menguatkan Anda dan semoga apa yang kita hadirkan bisa bermanfaat untuk Anda. So, di sesi ini kita akan membacakan karakter Anda apakah tangguh atau rapuh berdasarkan tanda tangan ya yang sudah Anda kirimkan di 0812 11 12 959. Silahkan Mas Harmony. Baiklah ya, saya memberikan konteks dalam tanda tangan. Kalau Anda yang mau dibacakan tanda tangannya, ya, bagi yang beruntung bisa dibacakan malam hari ini, kalau belum bisa dibacakan minggu depannya ya. So make sure pantengin terus Smart Character ya. Tiap hari Selasa ini jam 8 sampai jam 9 ya Maria ya. Gitu. Ya, nanti kita akan bacakan dan ada siaran-siarannya di YouTube juga. Nah, kita dalam konteks tanda tangan ini setiap orang bisa tangguh. Namun biasanya tangguhnya itu ada yang secara natural lebih mudah tangguh gitu ya. Ada orang-orang yang memang perlu proses, perlu belajar buat tangguh gitu ya. Lebih lama belajarnya. Nah, ini saya akan membantu Anda mengenali dulu karakter Anda dan saya akan klasifikasikan Anda lebih tangguh kalau seperti apa gitu ya. Karena tiap orang cara tangguhnya beda gitu. Nah, yang pertama, Kerin Aroma Tamo. Wow, terima kasih sudah berpartisipasi. Ya, saya melihat Anda ini optimis orangnya ya, punya mimpi yang cukup besar gitu. Saya melihat Anda juga seseorang yang cukup mau belajar, learning drive-nya tinggi. Ya, Anda juga seseorang yang cukup percaya diri, serta juga memiliki ketekunan yang tinggi juga nih saya lihat nih ya, cukup perseverance juga. Ya, titik kritisnya adalah Anda biasanya punya kecenderungan asumsi aja ini, jadi overthinking nih kayaknya ya. Nah, dalam konteks pada malam hari ini,
Anda itu sebetulnya tergolong tahan uji ya, cuman Anda bukan tipikal orang yang mudah quit gitu, dikit-dikit quit, dikit-dikit quit, sebetulnya enggak. Kalau misalnya ada masalah, Anda tetap coba hadapi. Hanya saja, Anda bisa semakin tangguh kalau Anda belajar untuk bilang tegas ya, bilang say no ya, karena Anda ini cukup, kalau saya lihat nih cukup sulit bilang enggak kayaknya nih ya. Jadi ada sungkannya gitu ya. Nah, itu yang membuat Anda jadi bisa cenderung rapuh. Nah, selanjutnya Akbar Octavius. Nah, saya melihat nih Anda seseorang yang cukup, wah ini menarik nih, ya dinamis orangnya. Anda ini bisa cukup mau belajar ya, kritis juga. Satu sisi, tapi juga Anda juga tipikal yang santai gitu. Jadi satu sisi bisa kritis, mau tajam, tapi satu sisi santai, adaptif gitu. Anda juga seseorang yang rendah hati, ya. Anda seseorang yang mau belajar, Anda seseorang yang setia. Kalau saya lihat ini cukup setia gitu ya. Nah, Anda kekuatannya juga bisa menempatkan diri gitu ya. Anda tahu kapan mesti tegas, Anda kapan tahu bisa lembut gitu ya. Jadi tangan bantal sama tangan besi itu Anda punya nih kayaknya gitu ya. Bisa kedua-duanya Oke. gitu ya. Nah, titik kritisnya memang kayaknya dari sini kelihatan dari tanda tangannya Anda punya kecenderungan kapasitas Anda itu bisa 100, tapi Anda melihat diri Anda itu 60 gitu ya. Nah, jadi bisa kayak gitu tuh kecenderungannya apa Akbar ya. Oke, sesuai dengan konteks pada malam hari ini Anda punya potensi untuk tangguh besar ya. Namun karena Anda tadi kembali ke titik kritisnya ya, karena Anda punya kecenderungan tuh ya melihat diri sendiri itu kecil gitu ya. Nah, itu bisa menjadi isu kalau misalkan ya karena Anda menjadi lebih ya gitu-gitu aja, nggak punya, mesti belajar untuk bermimpi lebih besar. Nah, itu dia. Ya, drive-nya bisa lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah Gideon. Ya, terima kasih sudah berpartisipasi Pak Gideon, H atau M ini ya, H kayaknya ya. Nah, tanda tangannya kayak kunci G gitu ya, musical kayaknya ya. Kalau dilihat dari sini kayaknya Anda cukup musical, Anda kreatif orangnya, Anda seseorang yang cukup peka terhadap situasi gitu ya. Nah, Anda juga bisa punya empati, sekaligus Anda punya tanggung jawab gitu ya, rasa tanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawab. Anda biasanya orang-orang seperti Anda ini punya feeling ya, punya intuisi-intuisi yang cukup tajam dalam berkomunikasi, dalam beradaptasi gitu ya. Dan titik kritisnya Anda cenderung gampang baper kayaknya nih ya, gitu ya. Nah, optimis sih, ada optimisnya, cuman bapernya juga cukup kelihatan di sini ya. Nah, jadi make sure sesuai dengan konteks pada malam hari ini, supaya Anda semakin tangguh, Anda mesti punya teman-teman yang mensupport Anda, mengafirmasi Anda, menguatkan Anda, ya. Jangan terlalu lama lihat masa lalu, tapi bangkit lebih cepat karena Anda bisa jalan lebih jauh kalau Anda punya teman-teman, ya. Itu dia tips dari saya. Sesuai dengan Yes. topik pada malam hari ini, supaya semakin tangguh, anti rapuh. Yes, oke, itu tadi 3 pembacaan tanda tangan yang sudah Anda kirimkan di 0812 11 12 959. Semoga dengan pembacaan ini membantu Anda memahami karakter Anda dan juga bisa mengantisipasi sisi lain atau hal-hal yang mungkin kurang ya dari diri Anda. Dan untuk Anda yang tidak terbacakan, tenang saja, kami tampung kok tanda tangan Anda, nanti akan kita bacakan di sesi-sesi berikutnya. So, Mas Harmoni, mungkin di sesi terakhir ini apa yang mungkin ya perlu Mas Harmoni sampaikan kepada orang-orang yang memiliki sisi kerapuhan atau sisi yang tangguhnya tapi kebablasan begitu? Silahkan. Oke, sisi tangguh tapi kebablasan ya, gitu ya. Nah, buat Anda yang sok tangguh gitu ya, ini biasanya karena itu titik kritisnya karena Anda sungkan gitu. Jadi nggak Oke. gampang bilang enggak ya. Jadi semuanya dihadapin, semuanya diiyain, yang akhirnya overwhelm sendiri. Ya, buat Anda si orang sungkan ya, Anda itu bisa kelihatan sok tangguh karena semuanya dihadapin terus tiba-tiba burnout ngilang gitu.
ya. Nah, terus ada juga orang-orang yang memang idenya banyak gitu ya, kreatif gitu ya. Nah, ini biasanya eh, mau kelihatan sok kuat dalam arti gini, apa namanya? eh karena nggak ada pilihan lain gitu. Hmm. Nah, karena nggak ada pilihan lain, dia tulang punggung keluarga dan dia nggak boleh menangis dan berusaha untuk kelihatan kuat di depan keluarganya. Yes. Ya makanya dia biasanya orang-orang seperti ini yang biasanya perlu ruang untuk menangis sebetulnya, tapi dia nggak punya tempat gitu ya. Nah ini memang buat Anda yang memang harus tangguh gitu ya, di depan orang-orang yang memang Anda harus tangguh gitu ya, nggak apa-apa, that's okay. Ya karena Anda memang mau memberikan emotional support buat mereka. Namun, make sure Anda punya sahabat. Ya, Anda boleh rapuh sama orang-orang yang memang ya boleh rapuh di depan mereka gitu. Ya, karena manusia itu memang tidak diciptakan dari besi gitu. Yes. Kita semua masih punya hati ya. Jadi make sure Anda memiliki lingkungan persahabatan, pertemanan yang memang bisa nanggepin Anda kalau Anda lagi stres, galau, dan lagi rapuh gitu. Yes. It's okay to be not okay begitu ya, walaupun Betul. Anda atau kita tuh harus punya karakter tangguh, tapi it's okay untuk menunjukkan sisi-sisi emosional Anda dan jangan lupa untuk bangkit kembali, move on, dan terus semangat. Oke deh, terima kasih Mas Harmoni. Semoga 8 hal karakter tangguh anti rapuh ini juga bermanfaat untuk Anda. Tapi sebelum kita closing, kita akan dengarkan dulu peredaman dari Dr. Harmoni Ezra. Smart listener, dimanapun Anda berada, saya doakan Anda sehat, sukses, dan sejahtera. Pada malam hari ini, kita membahas karakter tangguh anti rapuh. Dimana pasti nggak mudah ya untuk melewati semua hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita. Pasti sulit, pasti rasanya mungkin kamu sendirian, kesepian, dan nggak ada yang mengerti. Rasanya kayak dunia mau runtuh. Rasanya kayak semuanya hancur. Dan kayak gak ada harapan lagi, gak ada keberanian lagi untuk melangkah. Kayaknya energinya habis untuk kita berjuang lagi, tetap kuat lagi, tetap kuat lagi. Tapi pada malam hari ini, saya doakan Anda kuat dan tetap mampu melewatinya. Saya berdoa untuk Anda agar semua teori yang Anda dapat, semua informasi ini Anda bisa punya kemampuan untuk mempraktekannya. Kemampuan untuk melihat masalah ini gak gede-gede banget ternyata. Kemampuan untuk memiliki harapan bahwa di depan sana masih ada harapan untuk melangkah dan menyelesaikan masalah ini. Kemampuan di mana Anda bisa menyelesaikan tantangan ini walaupun mungkin capek, sulit, tapi Anda tetap berjuang. Bagi Anda yang kayaknya bingung mulai dari mana, ayo kita mulai dari yang terpenting, terurgent, agar semua yang Anda hadapi ini bisa selesai. Smart listeners, always right response. Yes, itu tadi listener 1 jam kita sudah ngobrolin karakter tangguh anti rapuh. Sekali lagi semoga apa yang kita perbincangkan malam hari ini bisa membantu Anda untuk memiliki karakter yang tangguh dan juga anti rapuh untuk menghadapi kehidupan yang semakin banyak tantangannya ini ya. Semangat selalu dan semoga ini menginspirasi Anda. So, saya Maria Delsa. Saya Harmoni Ezra. Smart Character, who we are. We are life transformer and we are changed to change the world. Telah kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmoni Ezra dan tim Power Character.